akan masuk dalam firman Tuhan. Judulnya adalah The River of Life. Minggu lalu kita sudah membahas tentang air kehidupan. Siapa yang masih ingat tentang firman Tuhan H2O minggu lalu? Ada. Oh, oke. Cepat lupa ya jemaat di sini ya. River of Life. Mari kita bahas bahwa kemarin waktu kenaikan kita membahas tentang ada seorang nabi bernama Nabi Ezekiel yang melihat satu penglihatan kemuliaan Tuhan. Nabi Yehezkiel dalam kitab Yehezkiel juga melihat sesuatu tentang sungai, air kehidupan yang mengalir. Mari kita lihat ayatnya. Kita baca bersama-sama Yehezkiel 47 ayat 1 dan 3. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci, mengalir menuju ke timur. Stop, menuju kemana airnya? Timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bagian samping kanan bait suci sebelah selatan mezbah. Ayat 3, sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu, maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Perhatikan baik-baik ayat ini, ada air keluar dari bait Allah menuju ke timur. Penglihatan Yehezkiel. Lalu air ini datanglah orang, ayat yang ketiga itu, datanglah orang, dia ukur 1000 hasta. 1000 hasta itu ya mungkin sampai ke depan gang Jalan Bengras itu 1000 hasta. Diukurlah air itu sampai ke pergelangan kaki. Lalu diukur lagi 1000 hasta berikutnya sampai lutut. Lalu diukur 1000 hasta lagi berikutnya sampai ke pinggang. Lalu diukur lagi sekali lagi, air itu sudah seperti sungai dan bisa berenang di dalamnya. Mari saya akan perjelas apa maksud penglihatan ini. Kalau kita lihat di sini, maka penglihatan inilah yang dilihat Yehezkiel. Yehezkiel melihat dari bait Allah, keluarlah sungai air kehidupan, the river of life, mengalir keluar, menyegarkan, menuju ke sebelah timur. Dan air itu pelan-pelan naik, pelan-pelan, dikatakan pelan-pelan dari pergelangan, lutut, pinggang, sampai ke dalam sehingga kita bisa berenang. Lalu kita lihat ayat keempat, ayo kita baca bersama-sama. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Ayat kelima, sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu menjadi sungai di mana aku tidak dapat berjalan lagi. Sebab air itu sudah tinggi sehingga orang dapat berenang, suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Apa artinya ini? Yang pertama kita melihat bahwa bait suci mengeluarkan air. Dan air itu pelan-pelan tambah lama tambah tinggi. Mari kita lihat perjanjian baru menjelaskan apa itu bait Allah. Ayo kita baca 1, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi kitalah bait Allah itu. Dan Yehezkiel melihat bahwa dari dalam kita semua ini bisa mengalir keluar sungai air hidup itu. Katakan amin. Tapi ada beberapa hal yang saya catat di sini dari penglihatan Yehezkiel ini. Mari kita lihat tentang kekristenan, kegerakan Tuhan. Yang pertama, mengalir sungai, bukan tsunami. Saya ulangin lagi. Satu kegerakan Tuhan ini seperti sungai, bukan tsunami. Kenapa disebut tsunami? Tsunami itu datangnya tiba-tiba, cuma 3-4 menit, betul ya? 3-4 menit gede banget, hitam airnya naik saat tinggi-tingginya, bawanya kematian. Semua yang dilanda tsunami bablas semuanya. Kegerakan Tuhan, saya percaya sesuai dengan Alkitab, tidak seperti tsunami.
Banyak sekali kita lihat orang-orang menjelaskan bahwa yang namanya revival, kegerakan Tuhan di akhir zaman itu seperti air banjir yang hebat sekali. Kayak tsunami, datang buka gereja, gereja satu buka gereja di mana-mana. Gereja sebelahnya dipindah semua. Itu bukan kegerakan Tuhan. Alkitab tidak tulis seperti itu. Alkitab tulisnya seperti sungai yang menyegarkan. Katakan amin. Banyak gereja buka gereja. Diteleponin jemaat-jemaat di sebelahnya. Lalu Pak, pindah aja gereja kita Pak. Gereja kita sound systemnya lebih bagus Pak. Pendetanya lebih ganteng Pak. Bisa terbang-terbang dikit pendetanya. That is not. Itu bukan revival. Kegerakan Tuhan itu seperti sungai yang menyegarkan. Dia tidak membuat mati orang-orang di sekitarnya. Katakan amin. Kegiatan rohani dikatakan sungai itu tidak berarti ibadah jadi 1 minggu jadi 12 kali. Saudara harus datang hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Tidak. Revival itu dia seperti sungai. Tidak harus datang, saudara pernah ikut gereja ada doa pagi, doa semalam suntuk, doa fajar, menara doa, doa keliling, doa peperangan. Lengkap apa lagi? Doa apa lagi? Doa puasa. Doa apa lagi ya? Doa Elia, doa banyak banget. Kalau dihitung mungkin sehari saudara bisa ikut ibadah seminggu mungkin 12 kali. Apakah itu yang namanya revival atau kegerakan Tuhan? Saya rasa tidak. Alkitab enggak tulis seperti itu. Alkitab tulis sungai itu mengalir, memberi kehidupan kanan kirinya. Sungai itu mengalir, saudara tahu, justru mengalir ke tempat kerja saudara semua. Sungai itu mengalir ke keluarga saudara semua. Katakan amin. Sungai itu mengalir ke orang-orang di sekitar. Kalau Anda ada beberapa jemaat di sini yang jual online jadi tukang Gojek. Sungai itu mengalir lewat tempat jok sepeda motor Anda. Orang-orang berkata, kok saya diberkati ya naik motor ini. Bersih, nyaman, orangnya diberkati. Sungai itu mengalir memberikan kehidupan. The church should be go out there. Katakan amin. Gereja yang sebenarnya ada di masyarakat. Mari kita lihat selanjutnya. Yang kedua, sungai itu mengalir ke sebelah mana? Timur. Timur itu seperti ini nih saudara. Kalau bait Allah itu terus menuju ke timur. Ujungnya itu laut mati. Dead Sea. Apa yang ada di Dead Sea? Bulan November nanti rencana gereja akan ke Yerusalem. Dead Sea itu ada di sebelah kiri bawah itu. Airnya itu kadar garamnya begitu tinggi. Saya sama istri, sama Joy pernah ke sana. Kita nggak usah bawa pelampung, kita ngapung. Karena kadar garamnya begitu tinggi, sangat tinggi sampai badan manusia ngapung. Dan itu sangat asin, dikatakan nggak boleh kena mata pedih sekali. Dan saya waktu ke sana pergi, kaki saya salah gunting kuku, jadi ada darah di kaki, lalu saya nyebur ke situ, sakitnya haleluya. Lalu apa yang terjadi di dalam laut mati itu? Tidak ada kehidupan, tidak ada ikan, tidak ada udang, tidak ada kehidupan, kosong, kering semuanya di situ. Kalau saudara pergi ke sana betul-betul tidak ada kehidupan. Tapi ayat Alkitab menuliskan air itu menuju ke sana. Apa yang dibuat? Yuk kita baca ayatnya yuk. Penglihatan Yehezkiel. Ayat 8 mari baca sama-sama. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur. Dan menurun ke Araba Yordan. Dan bermuara di mana? Laut asin. Air yang mengandung banyak garam. Dan air itu menjadi tawar. Air itu akan mengalir kepada hidup saudara. Yang banyak pahit. Yang banyak asin. Dan air itu mengalir dari gereja ini, firman ini mulai mengalir kepada hidup saudara, masuk ke rumah tangga saudara, masuk ke tempat kerja saudara, bahkan masuk pula ke dalam hidup-hidup saudara dan dia mulai
membersihkan, membuat hal-hal yang pahit, yang asin itu menjadi tawar sehingga bisa untuk diminum. Ini adalah pekerjaan roh, katakan amin. Dan saya percaya orang yang sering ada dekat dengan Tuhan, hidupnya akan semakin baik. Mari kita baca ayat selanjutnya. Ayat 9 baca dengan keras. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak. Ayo yang mau diberkati baca, ikan-ikan akan menjadi sangat banyak. Sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Air itu mengalir dan membuat kehidupan bagi kita semua. Dikatakan memberi kehidupan itu dalam, saudara. Kekristenan itu berpengaruh luar biasa bagi dunia. Tahun 1950, Korea Selatan 2% Kristen. 90% lebih agama lain. Tahun 1970, beberapa hamba Tuhan dan misionaris dari Amerika, salah satunya pendeta Yonggi Cho, membuat gereja. Dan kekristenan seperti air yang segar memberikan pengharapan seperti ini hari ini. Memberikan pengharapan bagi banyak orang, firman yang hidup, memberikan kehidupan bagi banyak orang. 1970, Korea Selatan miskin, susah, tidak punya produksi apa-apa. 1980 kekristenan naik begitu rupa, harapan-harapan diberikan, manusia mulai kuat, edukasi mulai naik, pendidikan mulai naik. 1990 produksi Korea mulai bisa seperti Jepang. Hari ini Korea punya produksi sudah di mana-mana. Betul gak? Fiji, air itu memberikan kehidupan, membuat DPR-nya Fiji mulai transform, nilai-nilai kekristenan mulai masuk dan Fiji pelan-pelan mulai berubah menjadi negara yang memakmurkan rakyatnya. Commonwealth. The power of the river. Kemanapun dia mengalir, keluarga saudara diberkati, pekerjaan saudara diberkati Tuhan. Yang ketiga saya tulis di sini, sungai itu mengalir keluar. Dia tidak mengalir ke dalam. Sekali lagi saya tekankan, sungai itu mengalir kemana? Keluar. Tidak ke dalam. Oh revival Pak, revival gereja. Panggil full timer sebanyak-banyaknya. Ada tuh gereja gitu. Buka full timer, pendeta semua mau jadi pendeta, semua jadi pendeta. Habis 10 tahun kemudian bingung gajinya gimana. Saya rasa sungai itu mengalir keluar. Gereja ini akan alami revival sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang terjadi? Mengalir keluar. Saudara akan jadi berkat di tempat di luar sana, jadi berkat. Katakan amin. Dan saya bernubuat dari tempat ini akan muncul 10 anggota DPR. Beberapa menteri, wakil presiden, nama-nama orang besar muncul dari firman yang hidup ini. Katakan amin. Saya mau cerita. Tadi saya cerita 1000 hasta sungai itu di mana? Pergelangan kaki. Lalu kemudian di lutut, pinggang dan seterusnya. Ternyata kita belajar bahwa menjadi berkat seperti sungai itu, Alkitab itu tidak maksa. Dan Alkitab mengajarkan kita untuk jadi berkat itu dilatih dari yang kecil dulu. Dari yang kecil. Jadi jangan berkata, tunggu saya kaya baru bisa jadi berkat. Tidak ada itu. Tunggu saya sudah hebat baru saya jadi berkat. Tidak ada. Yang ada hari ini latihan. Pertama latihan seperti ini. Kedua pelan-pelan latihan terus sampai itu. Saya mau cerita. Saya punya tante
Tante saya itu sudah usia mungkin 60, lalu suaminya meninggal tahun lalu. Lalu tante saya ini kena stroke. Sehingga hari ini tante saya itu di Surabaya, itu sudah tidak kenal orang. Dia sudah tidak kenal orang dan rumahnya juga sangat sederhana di Surabaya. Tidak kenal orang. Lalu satu waktu dia punya rumah ini, barusan nih kemarin, rumahnya waktu hujan di Surabaya bocor dari atas. Dan apa yang terjadi adalah om saya dari 8 bersaudara itu ada salah satu saudaranya punya suami, itu mengambil keputusan. Minggu lalu om saya datang, dia seorang lawyer terkenal dari Surabaya. Dan dia berkata, biar saya bawa tante ini keluar, saya sewakan apartemen 1 bulan. Lalu seluruh atapnya diganti rangkanya semua. Saudara bayangkan, tante ini gak tahu terima kasih loh, gak kenal orang. Tapi dilakukan seperti itu. Dan saya tanya akan kehidupan om saya. Hari ini dia lawyer cukup dipandang di Surabaya. Lalu saya tanya, om, kenapa begitu? Om kan, dan dia cerita om ini bahwa saya dari dulu, saya jadi karyawan, pernah jadi penjual kulkas bekas katanya. Saya selalu berusaha jadi berkat, terutama bagi keluarga yang dekat saya dulu. Keren. Dan Tuhan angkat sampai hari ini seperti air sungai itu memberkati. Jadi saudara kalau mau berkata, oh saya mau sungai itu mengalir, belajar jadi sungai kecil dulu buat orang lain. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dilatih dari hal kecil dan sungai itu mengalir keluar. Yuk kita lihat lanjutkan. Kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup berkeriapan dan ikan-ikan menjadi sangat banyak. Sebab kemana air itu sampai, air laut di sana menjadi tawar. Dan kemana sungai itu mengalir semua hidup. Ayat 10 boleh baca bersama saya. Maka penangkap ikan penuh sepanjang tepinya. Mulai dari En-Gedi sampai En-Eglaim. Daerah itu menjadi penjemuran pukat. Dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan. Saya stop di sini. Saya garis bawahi berjenis-jenis ikan. Kalau engkau belajar menjadi sungainya Tuhan, maka ada berjenis-jenis rezeki. Katakan amin. Tidak cuma satu jenis ikan, berjenis-jenis rezeki. Ada lagi. Kok dari sini ya? Kok dipercaya di sini? Berjenis-jenis rezeki. Seperti ikan-ikan di laut besar. Katakan sangat banyak. 1, 2, 3. Sangat banyak. Ayat 11. Tetapi rawa-rawanya dan paya-payanya tidak menjadi tawar. Itu menjadi tempat mengambil garam. Bahkan hal-hal yang kelihatannya sudah gak jelas dalam hidupmu tetap akan menjadi berkat. Keren ya? Ayat 12 baca, pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan. Daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Katakan tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru. Sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus. Buahnya menjadi makanan, baca terakhir, dan daunnya menjadi obat. Saudara lihat, saya tulis di atas, kemana saja sungai itu mengalir, saya garis bawahi. Minggu lalu saya bahas, setiap kali ada kata air hidup mengalir, selalu ada kata di Wahyu maupun di Eden, lalu di Yeremia ada kesembuhan, selalu ada. Di mana ada air, di situ ada kesembuhan. Yehezkiel juga menulis, ternyata kemana sungai itu mengalir, di atas ayat 9, di bawahnya daunnya menjadi obat. Kalau engkau menjadi sungai Allah, maka engkau membawa kesembuhan bagi dirimu sendiri. Saya cerita, saya lihat di internet dan ini cukup heboh di internet. Pada tahun 2003 di China, itu berdiri sebuah jembatan besar namanya jembatan Nanjing Bridge. Nanjing Bridge ini berdiri di tengah laut, kurang lebih 2 mile dan besar sekali.
tinggi dan besar sekali. The Nanjing Bridge ini lebih besar daripada Golden Gate yang ada di San Francisco. Dan sudah tahukah saudara, ternyata di China itu sekarang sudah modern, negara maju. Anehnya, setiap kali berkembang negara maju itu banyak terjadi kasus bunuh diri. Ditulis bahwa kasus bunuh diri yang terjadi di China jauh lebih banyak daripada yang terjadi di San Francisco, di Golden Gate. Suka lompat, lompat begitu ya saudara. Dia lompat. Nah, satu orang laki-laki ini satu hari dia sedang naik mobil, tiba-tiba dia lihat ada mobil di sebelahnya, tiba-tiba pintunya terbuka, ada seorang wanita lari ke pinggir jembatan, langsung lompat dan mati. Dia berkata setiap hari dia trauma memikirkan peristiwa itu, lalu dia mengambil satu keputusan tahun 2003. Dia bukan orang yang punya yayasan, dia bukan orang yang religius sekali, dia belajar menjadi sungai itu. Apa yang dia lakukan? Setiap minggu, satu hari waktu dia libur, dia mulai berjalan kaki menyusuri 3 kilometer jembatan itu. Dan setiap kali dia ketemu orang yang lagi nangis atau pegang bunga atau pegang kertas ya. Orang mau bunuh diri kadang pegang kertas ya, mungkin tulis surat. Lalu dia selalu bertanya, are you okay? Are you okay? Ni hao ma? Are you okay? Are you okay? Hari ini gereja juga mau bertanya buat saudara, apakah engkau baik-baik saja? Are you okay? Bagaimana keluargamu? Pak, Bu, Pak Edo, baik-baik? Pak Dondi, baik-baik saja? Itu yang dilakukan. Berapa lama dia melakukan itu? 18 tahun. Lalu 18 tahun muncul seorang jurnalis yang menuliskan cerita ini dengan judul Angel of Nanjing. Sampai para dokumenter dari BBC dan saudara lihat dibuat sebuah dokumenter film The Angel of Nanjing. Bahkan mukanya pun gak mau dikasih tahu. Inilah yang disebut sungai yang keluar. Katakan amin. Bukan sungai yang ke dalam, jagonya di panggung. Bukan. Sungai yang keluar memberikan kesembuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara boleh meniru keadaan ini seperti Angel of Nanjing. Saudara boleh jalan-jalan di jembatan Pasar Rebo. Namanya JCC juga, Jembatan Cinta Cijantung namanya. Ya kan? Saudara boleh jalan pelan-pelan, ya, lewatin, susurin. Mas, baik-baik aja mas, gak bunuh diri. Masnya akan bilang, enggak mas, saya mau jualan di sini. Yuk kita lanjut ya. The River of Holy Spirit. Mari kita belajar bahwa ternyata sungai kehidupan itu ditulis adalah sungai Roh Kudus. Mari kita baca ayatnya. Yohanes 7 ayat 38 sampai 39. Yuk kita baca pelan-pelan 1, 2, 3. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Katakan aliran air hidup, 1, 2, 3. Aliran air hidup. Oke. Yesus berkata akan muncul aliran air hidup. Lalu ayat 39, ini menarik kita baca sama-sama. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya dengan keras, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Ini kalau baca saya juga bingung, tapi pelan-pelan mari kita mengerti. Yesus memberikan janji tentang Roh Kudus. Pada waktu itu dia berkata, roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Kapan apostrofi ya, tanda kutip Yesus dimuliakan? Waktu Yesus disalibkan. Mari kita lihat pada waktu Yesus disalibkan. Saya sudah pernah singgung ini minggu lalu. Saya akan jelaskan lagi, ada sebuah gambar lama sekali. Saya mau saudara mengerti. Yohanes 19 ayat 34. Mari baca dengan keras, 1, 2, 3. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak. Dan segera mengalir keluar darah dan air. Saya mau jelaskan kepada saudara. Pada waktu tentara Roma itu menusuk lambung Yesus, keluar darah. Saya mau tanya, darah dan air kalau dicampur warnanya apa?
merah. Apa yang bingung? Ya darah dan air keluar seperti biasa. Tetapi Alkitab menuliskan bahwa prajurit Roma itu terpesona dan nonton. Bahkan di bagian Alkitab lain pada waktu ditusuk itu ada beberapa prajurit buka topengnya, buka dia punya helmnya dia berlutut. Apa yang mereka saksikan? Bukankah mereka sudah membunuh ribuan orang? Apa yang membuat mereka kagum? Karena Alkitab menulis darah dan air. Betul-betul keluar darah dan juga keluar aliran air pada waktu Yesus dimuliakan. Alkitab yang nulis. Janjinya itu physically, manifestasi nyata. Mata air seperti mata air keluar. Karena itu ada cerita-cerita di luar. Sudah nonton film Ben-Hur. Ceritanya ada mata air yang keluar campur dengan darah lewat got-got. Dan beberapa orang yang sakit sentuh pada waktu Yesus itu. Yesus di atas kayu salib sembuh. Air itu keluar membawa kesembuhan. Itulah yang disebut the river of Holy Spirit. Setelah Yesus disalib, minggu depan kita akan merayakan Pentakos, di mana Roh Kudus itu dicurahkan seperti sungai itu. Tapi saudara harus jalan align. Saudara harus ikut aliran sungai itu. Yuk baca yuk. Ini ayat yang kita akan suka sekali. 1, 2, 3. Ia seperti pohon yang ditanam. Ayo yang kencang 1, 2, 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Perhatikan, seringkali kita berkata, oh pohon saya ditanam di tepi aliran. Saudara perhatikan pohon. Tapi saudara lupa perhatikan airnya. Itu Roh Kudus. Dan perhatikan. Pohon apapun, jenis usaha apapun. Jangan bilang, Pak usaha saya kecil, saya orang kecil. Hari ini engkau ditanam di tepi aliran air hidup itu. Amin. Apapun usahamu, apapun keadaanmu, you will be okay. Kamu akan baik-baik saja. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Apapun. Gereja ini sudah hampir habis, sudah bablas, gak ada uangnya, gak dibangun. Tetapi karena dia di tepi aliran air itu, it heals. Dan gereja ini mulai Tuhan pakai menjadi berkat. Ayat terakhir Yesaya 41 ayat 18. Mari baca pelan-pelan. 1, 2, 3. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang tandus dan membuat mata-mata air membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga dan memancarkan air dari tanah kering. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus.